Jangan kemana-mana dan tetap simak videonya. Bahasa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui perkembangan-perkembangan bahasa pada seorang manusia, supaya kita dapat menstimulasi perkembangan bahasa pada individu, terkhususnya pada anak. Untuk itu, yuk simak videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih perkembangan bahasa itu. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Secara umum, perkembangan bahasa pada anak terdiri dari dua periode. Yang pertama ada periode pralinguistik, dan yang kedua ada periode linguistik. Di slide selanjutnya, kita akan mempelajari masing-masing dari pengertian dan penjelasan periode pralinguistik dan periode linguistik. Jadi, tetap tonton videonya ya. Nah, yang pertama ada periode pralinguistik. Periode pralinguistik merupakan tahap awal dari perkembangan bahasa anak, yaitu ketika berusia bayi. Pada tahapan ini, bayi belajar mengendalikan suara yang dapat ia hasilkan dan merangkai suara-suara ini bersama-sama dalam permainan vokal. Pada tahap ini, anak belum dapat memanipulasi suara-suara menjadi kata-kata yang tepat. Adapun periode pralinguistik terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, ada suara vegetatif. Terjadi pada bayi berusia 0 sampai 2 bulan dan termasuk suara alami yang dibuat bayi seperti menangis sebagai bentuk komunikasinya. Yang kedua ada cooing dan tawa. Terjadi pada bayi berusia 2 sampai 5 bulan. Ini adalah vokalisasi yang dilakukan bayi ketika senang atau puas dan dapat terdiri dari suara vokal atau konsonan. Contohnya A, dan yang ketiga ada babbling atau mengoceh. Kemampuan ini terlihat ketika anak mulai mengoceh. Pada tahap ini, suara yang dikeluarkan tidak hanya berupa bunyi huruf vokal, tapi juga berupa bunyi huruf konsonan yang kadang-kadang anak menggabungkannya. Contohnya, bayi seperti menyebut ba, ma, dan lain-lain. Seiring bertambahnya usia, bayi mampu menggabungkannya menjadi berbentuk suku kata seperti mama dan lain-lain. Yang kedua, ada periode linguistik atau linguistic development anak, adalah perkembangan berbahasa yang terjadi pada anak, khususnya balita. Pada tahap ini, kata-kata yang digunakan oleh anak mudah diidentifikasi, dan ia mulai memberi nama dan label pada orang atau benda di lingkungannya. Adapun periode linguistik terdiri dari 1. Tahapan bahasa untuk usia 12 bulan hingga 18 bulan. Perkembangan bahasa anak usia dini pada tahap ini cenderung tidak terlihat. Pasalnya, bayi akan mengatakan beberapa kata yang mereka tahu maknanya. Contohnya, ketika mereka mengatakan mama, mereka sudah tahu bahwa kata tersebut merujuk pada salah satu orang, yaitu ibunya. Yang kedua, tahapan bahasa untuk usia 18 bulan hingga 2 tahun. Tahapan selanjutnya ini pada bahasa bayi adalah bertambahnya kosakata yang digunakannya untuk berkomunikasi. Biasanya, anak mulai menyusun 2 kata atau lebih saat mereka bicara, sehingga terdengar seperti kalimat singkat. Yang ketiga, tahapan bahasa untuk usia 2 tahun hingga 3 tahun.
tahap perkembangan bahasa berikutnya ini adalah ketika anak sudah memasuki usia 24 bulan atau 2 tahun hingga 3 tahun. Anak sudah mampu memahami kata-kata sederhana. Kemudian, anak mulai belajar memahami kalimat sederhana tersebut. Lebih lanjut, pada usia 2 tahun, anak akan mampu mengingat nama orang tua dan keluarganya. Anak-anak mulai bicara dengan kalimat yang lebih lengkap setelah mereka berusia 2-3 tahun. Perkembangan anak dalam membuat sebuah kalimat akan makin baik karena kosakata yang dimilikinya makin luas. Pada usia di atas 3 tahun, kemampuan linguistik anak akan melesat dan bahkan mereka mulai bertanya mengenai hal-hal yang lebih kompleks dan juga lebih abstrak. Yang keempat, tahapan untuk 3-4 tahun. Memasuki usia 3-4 tahun, anak sudah mulai memikirkan lingkungan di sekitarnya dan mulai bersosialisasi. Ketika sudah bersosialisasi dengan teman sekitar, anak akan mulai mempertanyakan banyak hal kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus sabar menjawab setiap pertanyaan yang ada agar rasa ingin tahu anak tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Yang kelima, tahapan untuk usia 4-5 tahun. Pada usia ini, seorang anak sudah dapat berbicara menggunakan kalimat kompleks dengan jelas, bisa membedakan banyak warna dan bentuk, serta mulai belajar bercerita. Orang tua juga bisa melakukan stimulasi perkembangan bahasa anak usia dini dengan lagu atau permainan edukasi lainnya. Sebagian kecil anak pada usia 4-5 tahun sudah bisa memberikan opini terhadap suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, hingga memberikan saran. Pada dasarnya, perkembangan linguistik pada anak usia dini dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan atau reseptif dan juga ekspresif. Yang dimana bahasa penerimaan atau reseptif adalah kemampuan anak untuk mengerti apa yang sedang dikomunikasikan oleh orang lain. Kemampuan ini meliputi kata yang diucapkan, gestur, dan juga kata-kata yang tertulis. Lalu, bahasa ekspresif, yaitu bahasa yang digunakan oleh anak untuk berkomunikasi atau mengekspresikan dirinya. Orang tua mungkin merasa khawatir dengan laju perkembangan anak yang tidak sesuai penjelasan sebelumnya. Namun, orang tua tidak perlu terlalu khawatir, karena bahwa setiap anak belajar dengan laju mereka sendiri-sendiri. Meski tidak perlu khawatir, orang tua juga sebaiknya tidak bersantai dan tetap berusaha untuk membantu anak mengembangkan kemampuan linguistik mereka. Cara menstimulasi perkembangan bahasa anak. Stimulasi merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya dalam perkembangan bahasa dan bicara, karena merupakan indikator dari seluruh perkembangan bahasa anak. Nah, ada beberapa cara yang bisa orang tua lakukan untuk membantu perkembangan bahasa anak di usia dini. Yang pertama, ajak komunikasi anak terus-menerus. Salah satu hal yang sangat berpengaruh pada perkembangan linguistik anak adalah mengenai lingkungan yang mereka miliki. Anak yang tumbuh di lingkungan yang lebih ramai akan menyerap lebih banyak bahasa. Yang kedua, mainkan game yang interaktif. Hal lain yang bisa orang tua lakukan untuk mendorong perkembangan linguistik pada anak adalah dengan memainkan game yang interaktif. Game bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan linguistik anak. Orang tua bisa mengajak anak untuk bermain permainan seperti cilukba atau menyanyi dengan ragam musik dan lirik yang bervariasi. Yang ketiga, bicara dengan lebih lambat dan jelas.
Jika anak belum bicara, maka orang tua bisa mengajak anak untuk mulai mengobrol dengan lambat dan intonasi yang jelas. Ketika anak sudah bisa berbicara kalimat yang pendek, maka orang tua bisa mencoba mengatakan kalimat yang lebih panjang. Yang keempat, ajak membaca dari usia dini. Mengajak anak membaca sedari kecil bukan hanya membangun kebiasaan membaca, tapi juga dapat membantu peningkatan kemampuan linguistik anak. Ketika orang tua mengajak anak membaca buku, sebaiknya memilih buku yang memiliki gambar. Alih-alih membaca buku, sebenarnya lebih efektif jika bicara mengenai apa yang orang tua lihat. Cara ini akan membantu anak untuk melakukan analisis mengenai apa yang ia lihat. Yang kelima, menghindari mengkritik anak. Ketika anak mulai bicara, lebih baik jika orang tua tidak mengkritik kemampuan linguistik anak. Misalnya, ketika anak mengatakan uting dan menunjuk kucing yang ada di sekitarnya, berikan ia dorongan dengan mengatakan, "Oh, iya, ada kucing." Dalam contoh ini, orang tua membetulkan pelafalan anak tanpa mengkritiknya. Yang keenam, membiarkan anak memimpin percakapan. Mengajak anak untuk mengobrol memang hal yang baik, namun tidak selamanya metode itu efektif. Ketika anak sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, alangkah baiknya orang tua menanggapi dan membiarkan anak untuk memimpin pembicaraan. Metode ini berguna untuk membantu anak-anak mengembangkan bahasanya dengan lebih baik. Ketika orang tua membiarkan anak memimpin pembicaraan, maka orang tua bisa mendorong anak untuk melakukan eksplorasi topik pembicaraannya. Yang ketujuh, hindari menonton televisi atau video di gadget. Untuk mengatasi kebosanan, biasanya ibu menyetel televisi atau melihat video di ponsel. Akan tetapi, menyetel televisi atau video ternyata bisa membuat anak tidak tertarik untuk berbicara. Oleh karena itu, lebih baik jika orang tua mengurangi intensitas menonton televisi dan video di ponsel. Tanpa televisi ataupun ponsel, anak-anak lebih kreatif dengan bermain atau bicara. Lalu, apabila semua usaha yang sudah dijelaskan tersebut dicoba dan ternyata masih belum bisa meningkatkan perkembangan bicara pada anak, mungkin orang tua bisa melakukan penanganan. Namun jangan terburu-buru. Sebaiknya amati terlebih dahulu. Sekiranya apakah perkembangan linguistik pada anak hanya terlambat atau memang diperlukan penanganan. Bisa meminta bantuan atau menghubungi tenaga kesehatan jika anak sudah berusia 2 tahun tapi belum menguasai setidaknya 50 kata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anak usia 2 tahun biasanya sudah mulai membuat kalimat singkat. Oleh karena itu, jika anak belum mampu, sudah waktunya orang tua mencari pertolongan orang yang ada di bidangnya. Beberapa kemungkinan yang bisa menjadi indikasi seorang anak memerlukan bantuan dari tenaga profesional itu karena gangguan perkembangan bahasa pada anak itu sendiri. Seperti afasia. Afasia adalah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Adanya lesi di pusat-pusat bahasa tersebut menyebabkan anak mengalami kesulitan dan atau kehilangan kemampuan dalam simbolisasi baik secara aktif maupun pasif. Apabila dikaji, afasia tersebut secara klinis dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu afasia sensoria, afasia motoris, afasia konduktif, dan afasia amnesik. Yang kedua, autisme. Gangguan bicara dan bahasa yang berat dapat disebabkan oleh autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan
dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Yang ketiga, kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan mandibula, kelainan bibir sumbing, defisi septum nasi adenoid, atau kelainan laring. Pada lidah pendek, terjadi kesulitan menjulurkan lidah, sehingga kesulitan mengucapkan huruf seperti T, N, dan L. Kelainan bentuk gigi dan mandibula atau rahang bawah mengakibatkan suara desas seperti F, V, S, Z, dan TH. Kelainan bibir sumbing bisa mengakibatkan penyimpangan resonansi berupa suara hidung atau sengau pada huruf bertekanan tinggi seperti M, N, NY, NG, S, K, dan G. Yang keempat ada gangguan pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran kurang mendengar pembicaraan di sekitarnya. Selalu harus dipikirkan bila ada keterlambatan bicara. Ada beberapa penyebab gangguan pendengaran. Bisa karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan. Infeksi bisa terjadi bila mengalami infeksi yang berulang pada organ dalam sistem pendengaran. Kelainan bawaan biasanya karena kelainan genetik, infeksi ibu saat kehamilan, obat-obatan yang dikonsumsi ibu saat hamil, atau bila terdapat keluarga yang mempunyai riwayat ketulian. Gangguan pendengaran bisa juga saat bayi mengalami infeksi berat, infeksi otak, pemakaian obat-obatan tertentu, dan lainnya. Yang kelima yaitu gangguan emosi dan perilaku. Gangguan bicara biasanya menyerta pada gangguan disfungsi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minimal, sehingga tidak mudah untuk dikenali. Biasanya disertai kesulitan belajar, hiperaktif, tidak terampil, dan gejala tersamar lainnya. Dan yang keenam ada speech delay. Keterlambatan bicara atau speech delay merupakan istilah umum untuk merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Selain yang 6 ini, ada juga yang disebut dengan receptive language atau sulit menangkap atau memahami ucapan orang lain, hingga difficulty hearing atau sulit untuk menyampaikan pemikiran melalui bahasa.